Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar dengan saya Aidatul Zakiyah dan teman saya Husni Fahriah. Yang pertama, pengertian teori belajar. Teori sendiri merupakan kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari. Sedangkan belajar merupakan suatu bentuk usaha yang secara sadar dilakukan individu dalam upaya perubahan dari tidak tahu menjadi tahu atau perubahan tingkah lakunya. Selanjutnya, teori belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut McKinsey ialah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu di dunia nyata. Menurut McKinsey, belajar itu berasal dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilaluinya di dunia nyata. Selanjutnya, teori belajar menurut Hamzah yaitu seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Inti dari teori ini ialah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan peserta didik, perancangan strategi belajar mengajar, metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas ataupun di luar kelas. Teori-teori klasik. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yaitu suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya dalam bertingkah laku dengan cara yang baru. Para ahli yang banyak berkarya dengan teori ini adalah Thorndike, Watson, Hull, Edwin Cuddy, dan Skinner. Yang selanjutnya nomor 2, pengkondisian klasik. Teori ini dipelopori oleh seorang ahli sosiologi dari Rusia bernama Ivan Pavlov pada awal tahun 1900-an. Pavlov telah melakukan suatu eksperimen terhadap anjing dengan meletakkan secara rutin bubur daging di depan mulut anjing, kemudian anjing mengeluarkan air liur. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng sebelum makanan diberikan. Berdasarkan hasil eksperimen dari Pavlov, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan dan mengasosiasikan stimulus. Jadi lonceng itu sebagai stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon. Kalau respon yang tidak dipelajari itu keluarnya air liur, sedangkan stimulus yang netral kemudian menghasilkan CS setelah diasosiasi US. Jadi lonceng itu tanda kalau akan ada makanan, sedangkan respon yang dipelajari atau CR itu dia sudah terbiasa dengan adanya lonceng. Jadi kalau ada lonceng pasti akan mendapatkan makanan, dan respon yang dilakukan si anjing itu tadi yaitu mengeluarkan air liurnya. Teori Gestalt yaitu teori yang menjelaskan suatu proses melalui pengorganisasi komponen yang saling berpengaruh, kemudian saling memiliki suatu hubungan pola atau kemiripan dan kemudian menjadi satu kesatuan. Contohnya jumlah bagian kemudian dirangkai menjadi satu menjadi gestalt. Teori-teori belajar proses. Yang pertama menurut Skinner yaitu di mana konsekuensi perilaku akan menyebabkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan terjadi. Pelopornya itu B.F. Skinner. Di sini ada dua konsep utama. Yang pertama penguatan positif, yaitu perilaku yang meningkatkan tingkah laku. Contoh, kalau menjadi juara kelas, maka dia mendapat hadiah. Hadiah itu sebagai motivasi dirinya agar setiap tahunnya bisa menjadi juara kelas sampai seterusnya. Sedangkan penguatan negatif itu perilaku yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan. Contoh, selalu datang tepat waktu karena tidak terlambat atau dicemooh gurunya, atau selalu mengerjakan PR karena nanti takut dihukum oleh gurunya. Yang kedua, teori Gagne, yaitu belajar bukan merupakan proses tunggal, melainkan proses luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku. Menurut Gagne,
Belajar itu tidak dapat didefinisikan karena belajar bersifat kompleks. Nah, setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Selanjutnya, Gagne membagi proses belajar berlangsung dalam 4 fase akan dijelaskan oleh teman saya, Husni Fahriah. Saya Kusni Fakriyah akan menjelaskan beberapa proses belajar yang berlangsung menurut Gagne. Fase pengenalan. Pada fase ini, peserta didik memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Fase perolehan. Pada fase ini, peserta didik memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan yang sebelumnya. Fase penyimpanan adalah fase penyampaian informasi. Ada informasi yang disimpan dalam jangka pendek, ada yang dalam jangka panjang. Melalui pengulangan informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Fase pemanggilan adalah fase mengingat kembali informasi yang ada di dalam memori. Teori-teori kognitif. Pertama, pemrosesan informasi. Menyatakan bahwa murid mengolah informasi, memonitoringnya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi yang didapat. Inti dari pendekatan ini adalah proses memori dan berpikir, mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi, dan secara bertahap pula mereka biasa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Kedua, metakognisi. Kemampuan individu berdiri di luar kepalanya dan merenungkan cara dia berpikir atau merenungkan proses kognitif atau proses berpikir yang dilakukan. Aktivitas metakognisi aspek berpikir ini terjadi pada saat murid secara sadar menyesuaikan dan mengelola strategi pemikiran mereka pada saat memecahkan masalah dan memikirkan suatu tujuan. 3. Sibernetik. Belajar adalah pengolahan informasi menurut Hamzah Uno 17 tahun 2006. Kelebihan teori ini adalah cara berpikir yang lebih menonjol ke prosesnya, penyajian pengetahuan yang memenuhi aspek ekonomis, kapabilitas belajar disajikan dengan lengkap, kegiatan yang terarah ke tujuan yang akan dicapai, transfer belajar dari kehidupan sesungguhnya, kontrol belajar sesuai irama masing-masing individu. Kelemahan teori ini adalah dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Teori pembelajaran pengalaman. Siswa memiliki pengorganisasian sendiri dalam memahami situasi masalah. Mereka dapat mengembangkan pengetahuan baru melalui kurikulum, seperti yang mereka lakukan dalam pembelajaran informal tentang dunia yang tidak mereka pelajari. Siswa akan terus mengembangkan pengetahuan melalui pengalaman realistis yang melibatkan pembentukan ide, bertindak atas ide, pengamatan kondisi yang dihasilkan, dan pengorganisasian fakta dan ide untuk digunakan di masa depan. Teori pembelajaran konstruktivisme sosial. Belajar terjadi secara otomatis di otak, sehingga kemampuan individu bisa berkembang. Tetapi keterampilan dan pengetahuan yang telah dikembangkan oleh individu lain harus dipelajari melalui peniruan, penemuan, ataupun komunikasi. Pertukaran ide atau pikiran mungkin tidak selalu sama atau seimbang. Tetapi siswa yang kurang berpengalaman dimungkinkan untuk pindah ke tingkat yang tidak dapat mereka capai sendiri, namun masih dalam kemampuan mereka. Teori pendidikan konseptual. Siswa di sekolah akan mempelajari fakta-fakta dan ide-ide kompleks dan asing yang datang dari pikiran orang lain. Dan di pendidikan formal ini, konsep dikembangkan oleh para ahli. Kita perlu memahami bagaimana siswa dapat belajar melalui komunikasi dengan guru. Teori pembelajaran konstruksionisme. Disebut konstruksionisme karena tindakan membangun sesuatu. Gagasan konstruksionisme menjadi khas karena bahwa siswa belajar lebih dalam karena tindakan yang mereka ambil untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan hasil yang memberi umpan balik informasi tentang bagaimana meningkatkan tindakan mereka selanjutnya. Teori pembelajaran kolaboratif. Kolaborasi antara siswa sebagai proses pembelajaran menambah gagasan konstruktivisme sosial dengan gagasan pengalaman belajar yang membutuhkan siswa untuk menghasilkan output atau data yang diproses dengan bertindak pada dunia dalam beberapa cara. Ia menuntut lebih dari diskusi, argumen, pertanyaan, dan jawaban. Memproduksi ide yang diartikulasikan memerlukan beberapa refleksi oleh siswa, tetapi di sana prosesnya berhenti. Dalam diskusi saja, seseorang rekan siswa mungkin tidak ingin menantang apa yang mereka katakan, tetapi jika mereka masing-masing harus menghasilkan output dan kemudian berkolaborasi untuk membangun produk eksternal yang disepakati dan dibagikan, ini memotivasi negosiasi yang kemungkinan akan mendorong refleksi lebih lanjut. Kesimpulannya, ada banyak teori-teori belajar dalam pembelajaran. Semua teori sama-sama penting dan sangat berguna bagi kelangsungan belajar bagi siswa dan maupun guru. Maka dari itu, dalam belajar kita harus memahami aspek-aspek yang terkait dan juga manfaat untuk diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami.